Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alpiansa. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai materi MikroTik router OS dan MikroTik router board. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi networking models. Oke, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Jadi di video ini saya ada beberapa cakupan materi yang akan saya bahas. Yang pertama konsep networking models, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir OSI layers model. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep networking models. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Jadi kesimpulannya, networking models ini adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Jadi langkah yang tepat dalam mempelajari administrasi jaringan dari vendor manapun itu, baik itu dari vendor Cisco, MikroTik, dan lain-lain, tentunya kita perlu menguatkan fisik fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, langkah yang tepat untuk mempelajari jaringan komputer yaitu dengan memahami networking models. Jadi, kata kuncinya bagaimana satu vendor dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Maka dari itu dibutuhkan aturan. Aturan tersebutlah yang dinamakan networking models. Kemudian, sebelum open networking model lahir ini, setiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Salah satu contohnya yaitu pada tahun 1974, IBM menciptakan sistem arsitektur network atau SNA. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Masalahnya, jika jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri, maka akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semuanya memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Jadi akan susah terhubung satu sama lainnya teman-teman. Kemudian datanglah open networking model yang sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan mengatur tujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor menggunakan networking model yang sama, baik OSI ataupun TCP/IP. Nah, perbedaan OSI model dan TCP/IP model yaitu OSI model ini created by International Organization Standardization atau ISO. Sedangkan TCP/IP model dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Kemudian setelah open networking model lahir, setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Jadi ini akan mudah untuk saling terhubung atau saling berkomunikasi ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan membahas terkait TCP/IP model. Nah, TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real networks-nya, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, layernya ini dibaca dari urutan yang terbawah ya teman-teman. Jadi layer pertama physical layer, kedua data link layer, ketiga network layer, keempat transport layer, dan yang kelima application layer. Oke, kita ke materi selanjutnya teman-teman.
Nah, pada application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Jadi, ini mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3 atau IMAP yang berfungsi sebagai menerima email, SMTP yang berfungsi sebagai mengirim email, SSH yang berfungsi menggunakan akses remote, dan lain sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, untuk contohnya yaitu pengguna dan website yang di dalamnya ada web server. Jadi jika pengguna melakukan request, maka web server akan mereply request tersebut yang balasannya terdiri atas HTTP header, data, dan data-data lainnya yang akan ada banyak sekali informasi. Di antara informasinya ada banyak informasi status yang diantaranya ada 200 atau oke, atau yang disebut statusnya itu berhasil ya, dan 404 atau not found itu merupakan tandanya statusnya gagal ya teman-teman. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk gambaran application layer itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai transport layer. Nah, fungsi dari transport layer sendiri adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, ini ada beberapa perbedaan terkait TCP dan UDP. Jadi TCP ini lebih dapat diandalkan dan TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Kemudian ciri-ciri UDP sendiri yaitu lebih cepat, dan UDP sering digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya teman-teman. Oke. Untuk contoh TCP protokol yaitu cara kerjanya adalah error recovery, yang artinya ketika ada klien yang melakukan request ke web server maka sama saja dengan application layer, tapi data tersebut ditambahkan dengan TCP header yang kemudian nantinya akan dibungkus menjadi segmen lalu ditransport ke perangkat jaringan yaitu layer ketiga nanti. Nah, untuk ciri-ciri protokol TCP ini, jika terjadi kejadian masalah respon dari web servernya error atau hilang, maka klien akan melakukan request lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang dan memastikan data yang terkirim dengan baik. Nah, sedangkan UDP jika terjadi kejadian masalah respon dari web servernya error atau hilang, maka web server tetap mengirimkannya meskipun ada paket yang hilang. Jadi jika kalian ingin mengirim atau menerima data itu lebih baik menggunakan protokol TCP, dan jika kalian melakukan video streaming, games, atau lain-lain itu lebih baik menggunakan protokol UDP. Oke, kita lanjut ke network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, untuk addressing ini yaitu jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Kemudian routing ini adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Untuk gambaran ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait IP atau Internet Protocol.
Jadi IP adalah pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa saling berkomunikasi antara perangkat dengan perangkat lain. Jaringan komputer juga jika ingin berkomunikasi harus menggunakan nama. Nama di sini diidentikan dengan IP address. Nah, jadi IP address itu merupakan nama unik yang diperuntukkan untuk sebuah perangkat ya teman-teman, agar bisa saling berkomunikasi. Nah, IP address terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama IP versi 4. Ini terdiri dari 4 blok, setiap bloknya terdiri dari 8 bit. Jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Kemudian yang IP versi 6 ini terdiri dari 8 blok, setiap bloknya terdiri dari 16 bit. Jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 128 bit. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai data link layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ini ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer ini adalah MAC address. Jadi fitur FCS sama halnya dengan TCP yang ada pada transport layer, yaitu jika ada data yang gagal terkirim, maka data link layer akan bekerja sama dengan transport layer untuk recovery atau mengirimkan ulang data. Oke, materi selanjutnya yaitu yang terakhir, ini physical layer. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Bisa dibilang mendefinisikan secara nyata perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk menghubungkan antar perangkat. Biasanya kabel UTP berbasis wired atau gelombang elektromagnetik yang berbasis wireless. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu terkait encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation ini adalah proses membungkus data oleh sender dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation ini adalah perubahan dari bit menjadi data lagi. Nah, jadi ini tuh seperti proses pembungkusan data seluruh data yang dikirim oleh pengirim atau sender dari setiap layernya. Nah, di sini ada beberapa nama dari TCP/IP message ya. Contohnya itu data plus TCP header, atau ini ya, TCP header ini disebut segmen. Nah, ini yang kedua ini disebut segmen. Kemudian data plus TCP header plus IP ini disebut IP paket. Nah, ini yang ketiga ini disebut IP paket. Dan yang terakhir ini data plus TCP header dan IP plus di data link header. Nah, ini disebut frame yang baris terakhir ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian pada materi selanjutnya yaitu mengenai konsep OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan itu sebenarnya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP ini lebih dominan dibanding dengan OSI layer. Namun OSI layer ini biasa dipelajari karena lebih mudah dipahami ya teman-teman. Jadi sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor ini sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itulah dibuat sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI
atau Open System Interconnection atau bisa disebut OSI 7 layer model. Oke, materi selanjutnya itu layer-layer dari OSI model. Sebenarnya layernya itu sama saja dengan yang TCP IP model, namun di sini tuh ada 7 layer ya, ada beberapa tambahan layer. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, layer yang tersedia di TCP IP itu ada 5 ya teman-teman. Namun pada OSI model layer ini ada 7 layer, yaitu perbedaannya pada bagian sini ya teman-teman. Nah, di sini pada OSI model layer itu dipecah menjadi 3 bagian, yaitu application, presentation, dan session, yang tidak ada pada layer TCP IP. Jadi perbedaannya hanya di sini ya teman-teman. Kemudian ini ada pengertian lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Ini dari 1 sampai 4. Nah, ini dari 1 sampai 4 ini disebut lower layer ya teman-teman. Ini sama saja dengan TCP IP layer. Kemudian upper layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, ini dari 5 sampai 7. Ini disebut upper layer. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.